Hai, kita bertemu lagi untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan melanjutkan masih materi kesebangunan dan kekongruenan. Pada video sebelumnya kalian telah belajar beberapa macam soal dan kemarin juga kalian telah mendapatkan tugas nomor 1 sampai 4. Ternyata setelah kalian mengerjakan masih ada beberapa yang mengalami kebingungan. Untuk itu mari kita bahas salah satu dari soal tersebut supaya kalian lebih paham. Saya ingin bahas yang nomor 1. Sebuah foto berukuran 12 x 20 cm diletakkan secara vertikal di atas karton. Ternyata pada sisi kiri, kanan, dan atas foto masih tersisa 3 cm. Jika karton dan foto sebangun, maka lebar karton bagian bawah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian harus menggambar terlebih dahulu. Saya gambar dulu ya. Nomor 1. Ada foto, ada karton. Karton ini berukuran ternyata ya ini, kemudian ini kan karton, kemudian di dalamnya itu ditempeli foto. Nah, fotonya ini ukurannya yang bawah 12, tingginya 20. Ternyata sebelah kiri, kanan, atas masih tersisa 3, ya kan? Nah, yang sebelah sini masih tersisa X. Nah, berapa X-nya ini? Kalau ada seperti ini kan kalian memakai kesebangunan. Kita tentukan dulu lebar foto tadi 12 dan panjang foto berapa tadi? 20. Untuk menghitung ini kan kalian pakai kesebangunan. Nah, supaya bisa menghitung kan panjang karton dibanding panjang foto, lebar karton dibanding lebar foto. Nah, ini panjang karton kan belum diketahui, berarti harus kita cari dulu lebar karton. Dari mana caranya? Ini karton kan dari sini ke sini, sedangkan dia ditempeli foto yang sebangun. Dari sini ke sini 12, berarti kiri kanannya 3. Berarti sini sampai sini berapa? Ya ini dari sini ke sini, berarti 3. Ya, paham ya? Segini kan 12, sedangkan lebar karton itu segini. Sisa-sisanya ada 3, berarti tinggal menjumlahkan 3 tambah 12 tambah 3 berapa? 15 tambah 3 18, ya kan? 3 12. Sekarang panjang karton. Kalau panjang karton dari mana? Ya sama. Ini kan sampai segini 20. Masih sisanya ada 3 dan X. Berarti 20 ditambah 3 ditambah X. Berarti 23 ditambah X. Baru kita bandingkan lebar foto banding lebar karton. 12 banding 18 sama dengan, kalau tadi kalian fotonya di atas, berarti panjang foto. Ini panjang foto ya, ini panjang karton ya, ini biar tidak bingung. Panjang foto 20, panjang kartonnya 23 ditambah X. Bisa ya? Nah, kalau sudah seperti ini kalian kalikan silang. 12 kali 23 ditambah X sama dengan 18 kali 20. Silakan kalian kalikan. Nah, 12 kali 23 276, 12 kali 12X, 18 kali 20 360. Berarti tinggal kita pindah ruas. 360 kurangi 276 berapa? 84. Berarti 12X sama dengan 84. X-nya 84 dibagi 12 berapa?
Hasilnya 7. Jadi lebar sisa di bawah foto adalah 7 cm. Jadi kalian harus bisa menerjemahkan soalnya tadi. Itu yang nomor 1, silakan dipahami yang kemarin masih salah. Sekarang saya mau membahas yang nomor 3. Saya gambar lagi ya yang nomor 3 ya. Ada sebuah segitiga siku-siku. Ada sebuah segitiga siku-siku ya, kira-kira ginilah. Maaf, bukan gini gambarnya, saya ganti agak gini. Nah, dimana ini segitiganya siku-siku. Siku-siku di C, A, B, C. Kemudian ada siku-siku lagi di sini, D, E. Ini panjangnya 8, 8, 9. Terus pertanyaannya apa? Panjang BE. Nah, caranya bagaimana? Kalian pakai kesebangunan. Saya gambar ya. Ini kan ada 2 segitiga siku-siku, ya kan? Nah, segitiga siku-siku yang pertama yaitu segitiga besar, di mana siku-sikunya di titik C. Yang atas di titik B, berarti di sini titik A. Sekarang segitiga siku-siku yang kecil, siku-sikunya di B. Pucuknya sama-sama B, berarti di sini E. Nah, tinggal kita posisikan. CA-nya 8. Terus apalagi yang diketahui? CA-nya 8. AB-nya berapa? AB kan ini 8 tambah 9, 17 ya kan? 8 tambah 9, 17. Karena AB-nya kan dari sini ke sini. Kemudian DE-nya belum tahu. Terus kok DE? Ya, DE-nya belum tahu. Yang dicari BE. Terus DB-nya 9. Terus cara supaya bisa mencari BE dari mana? Lihat, ini kan perbandingannya. Ini kan segitiga siku-siku. Ini sisi tegak, BC-nya belum diketahui. Sisi BD sudah diketahui. Nah, supaya bisa membandingkan, kalian pakai ini saja nanti. BC dibanding BD sama dengan BA dibanding BE. Lah BC-nya dari mana? Berarti kamu cari dulu segitiga siku-sikunya, ya kan? Segitiga siku-siku, cara mencari BC menggunakan Pitagoras. Sisi miring kurangi sisi alasnya. Bisa ya segitiga rumus Pitagoras. Nah, 17 kuadrat berapa? 289 kurangi 64, 225. Berapa akarnya? 15. Nah, baru kalian bisa membandingkan BC 15 dibagi 9 sama dengan 17 dibagi BE. Jadi kalian cari yang mudah-mudah saja, yang sekiranya bisa dibuat perbandingan. Ini kita kalikan silang, ketemulah 9 kali 17, 153. Maka BE-nya tinggal kalian bagi 153 dibagi 15. Bisa tidak? Nah, ternyata hasilnya 10,2. Jadi ini kan tidak bisa, ini kan tidak ada angkanya. Nah, kita gunakan saja perbandingan yang sudah ada. Kira-kira ini bisa dicari, berarti kita tegak dengan tegak, miring dengan miring. Bisa ya? Itu soal yang kemarin. Sekarang saya berikan contoh tipe lain. Nah, sekarang di sini pada sebuah foto tinggi mobil 3 cm dan lebar 4,5. Ini pada foto ya. Mobil di foto itu tingginya mobil 3 dan lebarnya 4,5.
jika tinggi mobil sebenarnya 2,25, maka lebar mobil sebenarnya adalah, kalau ada soal seperti ini pada model, pada gambar, dan dilawangkan dengan sebenarnya, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Panjang model dibagi panjang sebenarnya itu sama dengan lebar model dibagi lebar sebenarnya sama dengan tinggi model dibagi tinggi sebenarnya, ya kan? Nah, berarti kan ini model ya. Ini kita anggap pada foto itu model. Berarti tinggi model 3 cm, lebar model berapa? Lebar model itu 4,5. Terus tinggi sebenarnya berapa? 2,2. Maka yang dicari lebar sebenarnya berapa? Berarti kita rumusnya bagaimana? Ya gini, berarti ini ya lebar dengan model. Berarti lebar model dibagi lebar sebenarnya sama dengan tinggi model dibagi tinggi sebenarnya. Lebar model berapa? 4,5. Yang dicari lebar sebenarnya. Berarti saya misalkan X ya. Yang dicari X, tinggi model 3, tinggi sebenarnya 2,2. Kita kalikan silang. 3 kali X sama dengan 4,5 kali 2,2, ya kan? Ini kali ini. Berarti ini 3X sama dengan, ini dikalikan 9,9, kemudian kita bagi berapa? 9,9 dibagi 3 ya 3,3. Jadi lebar sebenarnya adalah 3,3 cm. Bisa ya, nanti tergantung yang ditanyakan apa, yang diketahui apa, kalian bisa memilih rumusnya. Kemudian contoh berikutnya, di sini saya mempunyai segitiga yang sebangun. Nah, diminta untuk mencari nilai A dan B. Caranya bagaimana? Supaya bisa menghitung B, kalian harus tahu A dulu. Dari mana? Kita gambar dulu segitiganya. Gambar dulu segitiganya ya. Segitiga yang kecil ya kan? Ini terdiri dari 6A 12 dan yang besar kan 15. Yang ini berapa? 6 tambah 4 10 ya kan? Nah, terus yang besar ini jangan dianggap dulu, berarti ini tidak usah ditulis. Kalau kita pakai yang kiri, berarti kiri semua ya. Tadi kan kamu ambilnya ada 6, berarti yang besar juga 15 dan 10. Nah, dari sini kita bisa bandingkan A per 15, alas dengan alas, miring dengan miring. Berarti 6 per 10. Kita kalikan silang. 10 kali A sama dengan 15 kali 6. 10A sama dengan 90. Maka A-nya adalah 90 per 10 berapa? 9. Nah, dari sini, kalau A sudah diketahui, kita bisa menghitung B. Dari mana kita bisa menghitung B? Kita gambar lagi sama. Kecil dengan besar. Yang kecil untuk menghitung B kan letaknya di kanan, berarti kita pakainya yang kanan semua. Bawah A itu tadi berapa? 9, berarti kita tinggal tulis 9, 12, dan yang besar 15. Sini sampai sini berapa? 12 ditambah B. Paham ya? Tadi kan yang kecil
Tadi pakai kiri semua, sekarang pakai kanan semua untuk menghitung yang B. A tadi 9, berarti saya ganti A. A-nya saya ganti 9. Berarti bawah dengan bawah, miring dengan miring. Kita kalikan silang, 9 kali 12 ditambah B, 15 kali 12. Setelah kalian kalikan silang, 9 kali 12 108, 9 kali B 9B, 15 kali 12 180. Sekarang kita pindah ruas, 180 kurangi 108 berapa? Silakan dikurangi. Hasilnya adalah 72. Maka nilai B-nya tinggal kita bagi 72 dibagi 9 berapa? 8 cm. Nah, caranya gitu ya. Kalian harus tahu mana dulu yang harus dicari supaya bisa menghitung yang ditanyakan. Pahami langkah-langkahnya pasti bisa. Contoh soal berikutnya. Karena ini nanti yang sering muncul pada soal kesebangunan. Sekarang, pada sebuah peta, jarak kota A dan kota B adalah 9 cm. Jika pada peta tertulis skala 1/600.000, berapakah jarak sebenarnya antara kota A dan kota B? Nah, kalau ada skala, kalian bisa menggunakan rumus skala. Skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, yang dicari jarak sebenarnya. Yang diketahui skala 1/600. Kalau skala 1/600 itu untuk perhitungan, ini saya tulis langsung di bawahnya ya. Nanti kalau kalian mengerjakan, rumusnya ditulis dulu. Skalanya berarti 1/600.000. Kalau dalam tulisan, kalian menulisnya pakai ini, 1/2/600.000. Tapi kalau dalam soal, kalau dalam mengerjakan, skalanya banding itu ditulis per gini ya. Kalau dalam kalimat menggunakan titik 2, tapi kalau sudah masuk perhitungan, skala itu ditulis 1/600.000. Terus jarak pada peta 9. Nah, yang ditanyakan jarak sebenarnya. Sebenarnya ini bisa kita misalkan X ya, supaya gampang. Nah, kita kalikan silang, 1 kali X adalah X. Nih, supaya tidak bingung. Kemudian 600.000 kalikan 9, 1 kali X, X. 600.000 kali 9 berarti 6 kali 9 54. Nah, maka jarak sebenarnya adalah 5.400.000 cm. Tapi kalau jarak biasanya satuannya dalam kilometer. Silakan dari senti ke kilo itu naik berapa? Kilo, hekto, dekameter, desi, senti. Naik 5. Berarti nolnya hilang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 54 kilometer. Bisa ya? Nanti tergantung soalnya minta satuan apa, tapi bisanya kalau jarak sebenarnya satuannya kilometer atau meter. Terus nomor 4, jarak dua pelabuhan adalah 240 km. Jika jarak dua pelabuhan pada peta, nah sekarang yang ditanyakan adalah skala. Berarti saya tulis dulu jarak sebenarnya adalah 240 km. Terus jarak peta 8 cm. Yang ditanyakan skala. Kalau mau menghitung skala, satuannya harus sama. Yang 1 km, yang 1 cm tidak dapat dihitung. Maka kita ganti menggunakan cm semua. 240 km dijadikan senti, turun 5, berarti nolnya tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 24 juta. Nah, dari sini ini kan sudah sama-sama senti, baru kita hitung skalanya. Skala tadi jarak pada peta. Nah, ini berarti 8
Jarak sebenarnya 24 juta, ya kan? Karena tadi turun 5. Maka bisa kita sederhanakan. Atas 8 per 24 juta, berarti kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 8. 8 bagi 8 1. 24 juta dibagi 8 adalah 3 juta, ya kan? 24 bagi 8 3, 3 nolnya masih 6. Jadi skalanya bisa ya menghitung skala 1 banding 3 juta. Udah sekali ya. Itu contoh soal kesebangunan yang sering muncul pada soal. Bisa soal cerita, bisa tidak berupa gambar. Nah, coba dipelajari lagi, dipahami. Ini saya punya soal latihan lagi, silakan dikerjakan. Terlihat atau tidak? Nih wes, sedikit-sedikit dulu soal nomor 1 dan 2. Terlihat ya? Kalau kecepatan, kalian stop dulu, tulis dulu, baru dilanjut. Dah, sekarang nomor 3 dan 4. Terlihat ya? Silakan dikerjakan, dipelajari lagi. Nanti kalau masih belum paham, silakan bertanya. Kita akhiri, kita lanjut besok. Terima kasih dan sampai jumpa.